Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Bambang Kurniawan. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah semester ganjil dan genap, diantaranya adalah Sistem Digital, Basis Data 1, Jaringan Syaraf Tiruan, serta Machine Learning. Dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, ada mata kuliah yang menjadi bidang fokus saya, yaitu mata kuliah Machine Learning. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki beban sebanyak 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 4 program studi Teknik Informatika. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah Machine Learning. Pada mata kuliah ini, penerapan algoritma supervised dan unsupervised learning serta artificial neural network menjadi bahasan utama. Beberapa contoh algoritma yang dipelajari adalah algoritma K-nearest neighbor, kemudian ada learning vector quantization dan juga K-means clustering. Pada pertemuan awal mata kuliah yang saya lakukan adalah perkenalan, yaitu membangun komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa. Selanjutnya, saya selalu membuka diri untuk diskusi, kemudian juga menjadi tempat bertanya apapun itu bentuknya terkait perkuliahan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, saya juga biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal pula. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep machine learning. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan supervised dan unsupervised learning. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi supervised learning. Keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi unsupervised learning. Kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi artificial neural network. Keenam, mahasiswa mampu menganalisis masalah regresi, klasifikasi, dan juga klasterisasi. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu mengkreasikan machine learning dalam pemecahan masalah. Sesuai dengan RPS yang kami kembangkan, mahasiswa akan belajar dengan melakukan small group discussion, kemudian collaborative learning, dan juga problem based learning dengan alokasi 16 minggu pertemuan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan teknik pembelajaran yang saya lakukan, yaitu menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery. Dalam perkuliahan, saya menyampaikan materi pembelajaran dengan metode small group discussion, kemudian collaborative learning, maupun problem based learning. Yang kedua, yaitu interaction. Mata kuliah yang saya ajar menggunakan interaksi dengan mahasiswa, baik berupa tanya jawab, diskusi, dan persentase. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Kemudian menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu pada Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, di mana pada LMS nanti akan memuat bahan pembelajaran maupun tugas mandiri. Yang ketiga yaitu assessment. Dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa, yang pertama adalah membuat kontrak perkuliahan yang memuat tata tertib, yaitu toleransi keterlambatan kehadiran mahasiswa selama 15 menit setelah jam pembelajaran dimulai. Selanjutnya adalah indikator penilaian berupa kehadiran sebesar 5%, kemudian soft skill 10%, penugasan individu atau kelompok dan kuis sebesar 25%, UTS 25%, dan UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Machine Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, hari ini kita masuk pada melanjutkan pertemuan
Hafiz. Ya, Pak. Muhammad Satya. Baik, ada yang sakit dan yang sakit kesehatan. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang Cummings clustering, di mana Cummings clustering ini masuk pada pembahasan tentang unsupervised learning. Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu unsupervised learning? Silakan bisa. Datanya belum memiliki output atau target. Belum memiliki output atau target. Benar sekali ya. Jadi salah satu yang menjadi ciri khas dari unsupervised learning itu datanya belum memiliki target atau output. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang algoritma Cummings clustering. Langkah-langkah dalam algoritma Cummings clustering adalah yang pertama adalah menentukan jumlah cluster. Ya, jadi untuk membagi sebuah data dalam beberapa cluster pada algoritma Cummings clustering itu kita harus menentukan jumlahnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai centroid. Ya, jadi dalam menentukan nilai centroid untuk awal iterasi kita akan menentukan nilai centroid itu secara aktif. Kemudian yang ketiga kita akan menghitung jarak antara titik centroid dengan titik tiap objek atau data dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Di mana rumusnya adalah D itu adalah Euclidean ya, sama dengan akar dari pusat cluster ya, data dari pusat cluster kemudian dikurangi dengan nilai dari data satu contohnya. Kita punya 12 data, maka data ke satu dulu kita proses dan akan dibandingkan dengan pusat awal cluster. Kemudian yang keempat adalah mengelompokkan objek untuk menentukan anggota cluster dengan memperhitungkan jarak minimum objek. Selanjutnya kita akan kembali ke tahap 2. Tahap 2 itu apa? Menentukan nilai centroid. Jadi ketika nanti kita mengetahui berapa jarak setiap objek dengan pusat clusternya kemudian sudah kita kelompokkan, maka kita akan mendapatkan titik pusat awal cluster yang baru jika ada perubahan. Oke. Kemudian setelah kembali ke tahap 2, kita akan lakukan pengulangan hingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan anggota cluster tidak berpindah ke cluster yang lain. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Nah, di sini diberikan data nilai dari 12 siswa seperti di tabel. Kemudian kita akan jadikan data tersebut menjadi 2 cluster. Dari contoh kasus ini, kita akan jadikan data menjadi ke dalam 2 cluster. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Sesuai dengan algoritma yang sudah saya sebutkan tadi atau kita bahas bersama tadi, bahwa ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode Cummings clustering. Oke. Yang pertama apa tadi? Menentukan jumlah cluster. Kita tentukan dulu, tentukan jumlah cluster. Nah, dari soal ini kita sudah dapat melihat bahwasanya kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan membaginya ke dalam 2 cluster, ya, 2 cluster. Kemudian yang kedua apa? Menentukan nilai prediksi. Menentukan, ya, tentukan titik pusat awal cluster. Ya. Kalau random itu boleh. Boleh. Ya, jadi kalau dalam menentukan titik pusat awal cluster
klaster itu kita boleh tentukan secara random. Ya. Nah, pada kasus ini ya, kita akan tentukan pusat awal klasternya. Ya. Kita ambil dari data kedua sebagai pusat awal klaster ke-1. Kemudian untuk pusat awal klaster yang kedua kita ambil dari data ke-5. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga atau langkah ketiga, di mana kita akan menghitung jarak antara data, ya, hitung jarak antara data terhadap pusat klaster. Untuk menghitung jarak antara data terhadap pusat klaster, kita akan menggunakan rumus Euclidean. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Apa itu jarak Euclidean? Oke, jadi jarak Euclidean itu merupakan jarak data terhadap pusat klaster, sehingga nanti setelah kita hitung kita dapat menentukan data itu masuk pada klaster yang mana. Kalau di sini kan kita akan bagi data tersebut ke dalam dua klaster. Jadi setelah kita hitung jarak Euclidean, itu kita bisa menetapkan dari jarak Euclidean terkecil, kita bisa melihat apakah data tersebut masuk ke dalam klaster 1 atau klaster kedua. Di sini saya contohkan untuk perhitungan yang pertama, ya. Untuk data 1 ini kita jawab perhitungan, berarti langkah keempat menghitung langkah ketiga. Nah, yang pertama kita hitung untuk data 1, di mana nanti kita akan bandingkan jarak Euclidean-nya untuk klaster 1 dan klaster 2. Oke. Datanya data 1 79 75 75 85 76 78 Oke, untuk klaster 2 82 kita hitung bagaimana untuk jarak Euclidean dari data 1 terhadap pusat awal klaster pertama, ya. Dimana di sini untuk C1 ini kita hitung akar dari nilai mana dulu yang kita hitung? Pusat awal klasternya dulu, ya. Ini berarti 8, maka kita kurangi dengan nilai data 1 pada atribut yang pertama, itu 79. Kemudian kita kuadratkan dan selanjutnya kita tambahkan untuk data berikutnya. Oke, kita hitung. Boleh silakan menghitung berapa hasilnya? Akar dari berapa? 109 berapa hasilnya? 10,4. Oke, kita bulatkan ke dalam dua angka di belakang, ya. Oke, ini untuk jarak antara data 1 terhadap pusat awal klaster yang pertama. Oke, lanjut. Ini udah dicatat tadi, ya. Oke, sekarang kita hitung data pertama terhadap pusat
awal klaster kedua. Oke. Untuk C2 ini akar berarti kita ambil pusat awal data pusat awal klasternya dulu. 82 kita kurangi dengan 79 kuadrat ditambah 82 yang kurang 75 kuadrat tambah 81 kurang 75 kuadrat tambah 91 dikurang 85 kuadrat ditambah 90 berapa? 76 akar berapa? Silakan ambil akar dari 466. 466 hasilnya adalah 201,7. Oke, ini adalah jarak antara data pertama terhadap pusat klaster 1 dan juga pusat klaster 2. Nah, sekarang kita akan menghitung jaraknya itu bukan hanya di data 1, tapi juga data 2 sampai data ke 12. Jadi sekarang silakan saudara hitung dulu untuk jarak antara data kedua sampai data ke-12 terhadap pusat awal klaster 1 dan juga pusat awal klaster yang kedua. Silakan nanti kalau sudah, saya minta siapa saja boleh nanti ke depan untuk bantu saya hitung untuk data kedua dan seterusnya. Tadi yang sudah saya contohkan untuk perhitungan data pertama terhadap pusat klaster 1 dan juga pusat klaster 2. Nah, sekarang silakan siapa yang mau untuk melanjutkan perhitungan. Silakan untuk data kedua, siapa yang mau maju? Saya akan kalau di Excel indeksasinya dia nggak mendekati lain. Boleh. Ada mendekati untuk C2 nya dia nilainya sama.
Oke. Oke, ini untuk yang data kedua. clustering sebelumnya dari data satu dan keduanya terhadap clustering pertama dan kedua. Oke, ini data yang kedua terhadap pusat cluster 1 dan dua. Oke, terima kasih Medi. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengelompokkan data. Untuk melihat apakah data 1, data 2, sampai data ke-12 itu masuk ke klaster 1 atau masuk ke dalam klaster kedua, kita dapat membandingkan nilai dari setiap data atau nilai jarak dari setiap data terhadap pusat awal klaster, di mana kita akan melihat nilai terkecilnya. Untuk jarak data 1 terhadap pusat klaster pertama adalah 10,4, sedangkan jarak data 1 terhadap pusat klaster kedua adalah nilainya 21,7, sehingga nilai yang terkecil adalah 10,4, sehingga data 1 masuk pada C1 atau klaster yang pertama. Begitu seterusnya, untuk setiap data kita dapat menentukan apakah data masuk ke klaster 1 atau masuk ke klaster 2. Oke, kita bandingkan. Di data pertama yang paling kecil adalah 10,4, maka data 1 ini masuk pada klaster 1. Nah, ini kita kelompokkan dulu ya. Jadi setelah kita hitung jarak radius, kita kelompokkan setiap data itu masuk ke klaster yang mana. Oke, ini ya. Kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, apalagi kita lakukan penentuan pusat klaster baru. Nah, kita lihat karena C1 atau klaster yang pertama memiliki 10 anggota. Bagaimana kita melihatnya? Dari jumlah data yang masuk pada klaster 1 ya, sehingga kita dapatkan pusat klaster barunya menjadi 78,5, kemudian 76,2, 75,3, 79,9, 76,9, 78,4, 76,4, dan 78,6. Ya, jadi di sini berapa banyak data yang ada di C1 ini? Ada 12, tetap 12 ya. 1, 2, 3, 4, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini untuk perhubungan pusat awal klaster yang baru untuk C1. Pada 8 karena jumlah mata pelajaran yang dihitung juga ada 8 ya. Kemudian untuk yang C2, perhitungan pusat klaster barunya menjadi seperti contoh ini. Kenapa? Karena di klaster yang kedua hanya memiliki 2 anggota, sehingga kita akan menghitung setiap nilai atribut dari data yang masuk pada klaster kedua, kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Mengikuti pada jumlah anggota yang ada pada klaster tersebut. Nah, kalau tadi di C1 kita bagi dengan 10, karena yang masuk ke dalam klaster 1 ada 10 data, ya. Jadi untuk C2 dibagi dengan
2. Untuk C2-nya, pusat klaster barunya setelah kita hitung akan menjadi 79,5, 83 menjadi 79,5, 88, 91, 85,5, 78, dan 86, apa yang akan kita lakukan berikutnya yaitu melakukan pengurangan pada langkah kedua hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Kita dapatkan anggota untuk klaster 1 maupun klaster 2 karena sudah tidak ada perubahan anggota di masing-masing klaster. Ya. Oke, kesimpulannya untuk klaster 1 ini ada siswa 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sementara untuk klaster 2 hanya ada 2 anggota yaitu siswa 2 dan tugasnya yang harus saudara lakukan di rumah adalah melakukan proses clustering terhadap data menggunakan algoritma Kamis clustering. Ketentuannya adalah jumlah cluster yang akan saudara hitung adalah 2, kemudian menggunakan perhitungan equivalence distance. Kemudian pastikan hasil perhitungan nanti sudah homogen atau konvergen. Dan yang terakhir nanti menampilkan hasil akhir. Bisa dipahami? Bisa. Dan ditanyakan itu tugasnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan kuliah kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri saya dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga melalui dedikasi dan upaya dalam mendidik, saya dan kita semua sebagai dosen dapat terus mencetak generasi penerus yang memiliki akhlak yang mulia, unggul, berkarakter, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan berimbas baik kepada masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.